Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema peran kepemimpinan para tokoh Islam dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam. Dengan judul pemikiran pendidikan Islam menjadi Ibnu dan juga Ibnu Badruddin bin Jama'ah. Saya Juliansa dengan NIM 2210203018. Saya Isniasari dengan NIM 202210203001. Saya Siswa Salia dengan NIM 22102030. Saya Intan Kristina dengan NIM 22102030. Saya Edi Iksan Saputra dengan NIM 210203007. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Sanun. Sebelum kita membahas tentang pemikiran dari Ibnu Sanun ini, kita akan membahas riwayat hidup Ibnu Sanun. Ibnu Sanun nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Abad Syed Shamim bin Syed bin Habib bin Hilal bin Bakar bin Rabi'ah at-Tanfir. Sanun berarti seekor burung yang memiliki pandangan tajam, dijuluki Sanun karena ketajaman pemikirannya. Ibnu Sanun memiliki menulis dalam berbagai bidang ilmu. Hal ini terbukti dari banyaknya jenis buku yang ditulis oleh Ibnu Sanun. Ibnu Sanun telah menulis buku tidak kurang dari 200 buku. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang pemikiran pendidikan Ibnu Sanun. Pemikiran pendidikan Ibnu Sanun ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kurikulum. Ibnu Sanun membagi kurikulum pendidikan kepada 2 bagian, kurikulum wajib dan kurikulum pilihan. Kurikulum wajib meliputi Al-Quran dan hadis dan fikih, sedangkan kurikulum pilihan berkisar pada materi-materi ilmu hitung, syair, al-harif, kata-kata sulit, bahasa Arab, dan ilmu nahwu. Yang kedua, ada pendidikan kejiwaan. Program pendidikan Ibnu Sanun menjadikan Al-Kutab sebagai gambaran mini dari suatu masyarakat di mana anak didik diharapkan dapat menyesuaikan diri untuk hidup di masyarakat dengan didasari atas keserasian antara individu dengan kebutuhan masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya materi akan dibahas oleh rekan saya ini. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan rekan saya. Yang selanjutnya yaitu 3. Metode pendidikan. Metode pendidikan yang dimaksud oleh Ibnu Sanun adalah sistem-sistem atau langkah-langkah tertentu tentang situasi tertentu. Seorang pendidik menyediakan waktu bagi anak didik untuk mengajar mereka berbagai kitab pendidik. Hendaknya menyediakan waktu pada akhir pekan belajar untuk mendengarkan, mengulang, menegaskan, mengetahui penguasaan murid melalui hafalan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, peranan pendidik. Ibnu Sanun menekankan pentingnya pendidikan dalam proses pendidikan. Menurutnya, pendidik tidak hanya terbatas pada pendidikan dan pengajaran, namun lebih dari itu, seorang pendidik hendaklah berperan sebagai orang tua bagi anak didik. Yang selanjutnya yang kelima yaitu konsep pemberian hukuman menurut Ibnu Sanun. Hukuman seperti memukul menurut Ibnu Sanun dapat diberikan kepada anak didik dalam rangka tujuan mendidik asalkan tidak dilakukan secara berlebihan. Hukuman hendaknya diberikan dengan menggunakan kasih sayang, tidak memukul karena semata-mata marah, tidak boleh memukul lebih dari 3 kali kecuali atas izin orang tua anak yang bersangkutan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pemikiran pendidikan menurut Ibnu Badruddin bin Jama'ah. Sebelum mengetahui lebih jauh, kita harus tahu dulu nih riwayat hidup dari Ibnu Jama'ah ini. Jadi nama lengkap Ibnu Jama'ah adalah Badruddin Muhammad Ibnu Ibrahim, Ibnu Sa'ad Allah, Ibnu Jama'ah, Ibnu Hazim, Ibnu Safar, Ibnu Abdul Allah Al-Kinani. Kemudian Ibnu Jama'ah ini berada di antara para ulama fikih dan pendidikan yang mempunyai karya besar seperti Al-Zarnuji, kemudian Al-Tushi, Ibnu Jama'ah, Al-Subki, kemudian setelah itu Zainuddin Al-Syami yang dijuluki Al-Syahid Al-Thani atau Al-Syahid yang kedua. Nah, Ibnu Jama'ah ini termasuk ulama yang pakar dalam bidang pendidikan. Namun demikian, dia tampak lebih menonjol dan dikenal sebagai ahli hukum yakni sebagai hakim. Ibnu Jama'ah ini hidup pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, kemudian karya-karya dari Ibnu Jama'ah ini pada garis besarnya itu terbagi kepada masalah pendidikan, astronomi, ulumul hadis, ulumul tafsir, ulumul fikih, dan
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya mengenai konsep pemikiran pendidikan menurut Ibnu Badruddin bin Jamaah. Menurut Ibnu Jamaah, ilmu lebih utama dari ibadah sunnah seperti sholat, puasa, doa, dan lainnya. Karena menurutnya keutamaan ilmu lebih umum daripada ibadah sunnah. Menurut Ibnu Jamaah, guru itu harus mempunyai adab, sifat tinggi. Dia pun membagi adab guru menjadi 3 bagian. Yang pertama, adab guru terhadap profesinya. Seorang guru menurut Ibnu Jamaah harus memiliki wibawa, khusyuk, patuh pada Allah, dan senantiasa merasa berada dalam pengawasan Allah, dan tidak menjadikan profesi guru sebagai usaha untuk menutup kebutuhan ekonomi. Yang kedua, adab guru dalam kelas. Sebelum memulai pelajaran, hendaknya guru mempersiapkan dirinya dan boleh bergegas jika materi pelajaran sudah selesai dan muridnya sudah beranjak pulang. Persiapan yang harus dilakukan meliputi zahir dan batin. Yang ketiga, adab guru kepada murid, bersikap rendah hati, menampakkan perhatiannya kepada muridnya, misalnya dengan memanggil namanya, nama ayahnya, atau nama yang dapat membuat hatinya senang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan rekan saya tadi. Pendekatan Ibnu Jamaah menekankan pentingnya pembelajaran keagamaan yang holistik dan berkelanjutan dengan fokus pada peserta didik yang telah mencapai kematangan dan memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri. Ibnu Jamaah menyarankan agar peserta didik yang sudah melewati masa kanak-kanak untuk melanjutkan pendidikan mereka dalam konteks pendidikan dewasa. Mereka diharapkan untuk memiliki kecerdasan dan kesiapan untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang fisik, pikiran, sikap, dan tindakan secara independen. Pemikiran pendidikan yang dikemukakan Ibnu Jamaah adalah fikih dan sofistik, yang secara khusus berfokus pada pendidikan agama. Kurikulum dan materi pelajarannya didasarkan pada ajaran agama dengan menekankan pada Al-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, usul al-fiqih, nahwu, dan soroh. Setelah memperoleh pemahaman dasar tentang materi tersebut, peserta didik dapat melanjutkan pengembangan di bidang-bidang lain dengan tetap mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan. Salah satu konsep penting dalam metode pembelajaran Ibnu Jamaah adalah hafalan dan penentuan skala prioritas atau tadarruj. Peserta didik diajarkan untuk memprioritaskan pelajaran-pelajaran yang mendasar sehingga mereka dapat menghafal dan memahaminya dengan mudah. Metode ini membantu peserta didik untuk membangun fondasi yang kuat dalam pemahaman keagamaan. Ibnu Jamaah juga memberikan perhatian besar terhadap lingkungan pendidikan. Ia percaya lingkungan berperan penting dalam membentuk keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, ia mendorong adanya lingkungan yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, yang mencerminkan nilai-nilai etis dan agamis. Lingkungan yang demikian akan memberikan inspirasi dan semangat kepada peserta didik dalam mengejar pengetahuan dan kesempurnaan spiritual. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tarik mengenai pemikiran Ibnu Jamaah adalah pemikiran pendidikan Ibnu Jamaah menawarkan kerangka yang komprehensif dan terstruktur bagi peserta didik dewasa dalam mengembangkan pemahaman keagamaan mereka dengan penekanan pada pendidikan holistik, metode pembelajaran hafalan, penentuan skala prioritas, dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Pendekatan ini menginspirasi peserta didik untuk mencapai kesempurnaan dalam pengetahuan dan amal perbuatan. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Sahnun dan Ibnu Badruddin bin Jamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.